Hai semuanya, di video ini kita punya bahasa menarik loh tentang dasar terminologi kedokteran. Tapi sebelumnya, kita juga punya skenario nih yang harus dibahas bareng-bareng. Ini dia skenarionya. Seorang laki-laki usia 18 tahun mengikuti turnamen sepak bola. Di tengah pertandingan, mendadak terjatuh dan tidak bisa menggerakkan kaki kanannya. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan fraktur ostibia sepertiga proksimal dekstra. Pada saat pemeriksaan, gerakan tungkai kiri abduksi, aduksi, fleksi, dan ekstensi dalam keadaan baik. Namun, tidak demikian hal pada tungkai kanan. Sebelumnya, kalian udah tahu belum arti dari istilah-istilah ini? Yuk kita simak video pembahasannya. Jadi, terminologi kedokteran atau dikenal juga sebagai istilah medis adalah sekumpulan istilah yang digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan anatomi dan fisiologi manusia, penyakit, gambaran klinis, pencitraan diagnostik, uji laboratorium, dan bahkan diagnosa penyakit. Istilah-istilah ini digunakan untuk memudahkan komunikasi antara satu dokter dengan dokter lainnya. Karena biasanya istilah yang digunakan akan lebih ringkas dan jelas. Pada pembahasan ini terdapat beberapa materi tentang position anatomika, planum cardinal, terminologia anatomika, religiones et partes corporis, dan linea anatomika. Namun di sini saya dan teman-teman hanya membahas tentang terminologi anatomika dan religiones et partes corporis. Selanjutnya, penjelasan tentang terminologi anatomika. Pada tahun 1998, International Federation of Association of Anatomists atau biasa disebut dengan IFAA juga telah menyetujui bahwa dalam mempelajari ilmu anatomi mikroskopik manusia digunakan istilah khusus berasal dari bahasa Latin maupun bahasa Inggris yang disebut dengan terminologia anatomika agar terdapat keseragaman di seluruh dunia. Sebelumnya, ada yang tahu nggak nih fraktur ostibia itu apa? Fraktur ostibia adalah penggabungan dari 3 kata. Yang pertama itu kata fraktur yang artinya patah. Lalu ostibia adalah tulang kering. Bisa digambar di atas, ini adalah tulang tibia dan ini adalah fibula. Secara keseluruhan, fraktur ostibia adalah terputusnya hubungan tulang tibia yang disebabkan cedera dari trauma langsung yang mengenai kaki. Nah, pada pasien fraktur harus diusahakan kembali aktivitas biasa sesegera mungkin. Penyembuhan fraktur ini dan pengembalian kekuatan penuh, mobilitas mungkin memerlukan waktu yang sampai berbulan-bulan. Masalah yang sering muncul pada pasien fraktur adalah nyeri. Nah, hambatan mobilitas fisik dan resiko infeksi. Menurut World Health Organization (WHO) 2018, banyaknya kasus fraktur ini disebabkan oleh cedera. Lanjut ke terminologi istilah posisi yang mengacu terhadap planum frontalis atau bidang imaginer vertikal yang membagi tubuh menjadi depan dan belakang, yaitu ada frontalis atau frontal dan bisa disebut juga anterior yang berarti depan, lalu antonimnya ada dorsalis atau dorsal dan bisa disebut juga posterior yang berarti belakang. Sedangkan dorsumus adalah sisi belakang untuk tangan, dan palmar manus sisi depan untuk tangan, yaitu telapak tangan. Istilah posisi selanjutnya ini mengacu terhadap planum sagittalis atau bidang imaginer vertikal yang melalui pertengahan tubuh yang membagi tubuh menjadi kanan dan kiri, yaitu dexter atau dextra yang artinya kanan dan antonimnya sinister atau sinistra yaitu kiri. Dan sedangkan medialis atau medial yang berarti posisi yang lebih dekat ke planum sagittalis. Dan lateralis atau lateral adalah posisi yang lebih jauh dari planum sagittalis. Selanjutnya itu ada istilah posisi yang mengacu ke planum transversalis atau bidang imaginer transversal yang tegak lurus terhadap planum sagittalis dan planum frontalis. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah. Nah, ini ada contohnya. Nah, istilah-istilah yang termasuk dalam planum transversalis itu ada istilah superior atau nama lainnya kranial atau cranialis, artinya ke arah kepala. Lawannya ada inferior atau caudalis atau caudal, itu artinya di bawah atau menuju ke arah ekor.
Selanjutnya ada proximalis yang artinya itu dekat dengan sendi bagian atas. Ini digunakan biasanya terutama pada bagian anggota gerak. Selanjutnya ada distalis yang artinya jauh dari sendi atas, terutama ini juga digunakan untuk anggota gerak. Selanjutnya yang terakhir ada plantar pedis, artinya sisi bawah untuk bagian telapak kaki. Atau lawannya dorsum pedis, artinya sisi atas untuk bagian kaki atau punggung kaki. Ada juga beberapa tambahan terminologi anatomika untuk istilah posisi, yaitu di bagian superficialis, yaitu jarak struktur lebih dekat ke permukaan tubuh atau kulit. Selanjutnya ada profundus, yaitu jarak struktur lebih jauh dari permukaan tubuh atau kulit. Selanjutnya ada interna, yaitu jarak struktur lebih dekat ke pusat organ atau ke rongga. Lalu ada eksterna, jarak struktur lebih jauh dari pusat organ tubuh atau rongga. Selanjutnya ada ispilateral atau unilateral, yaitu satu sisi tubuh yang sama. Selanjutnya ada kontralateral, yaitu sisi tubuh yang berlawanan. Selanjutnya ada bilateral, yaitu kedua sisi tubuh. Selanjutnya ada sentralis, yaitu sentral, titik pusat tubuh. Selanjutnya ada periperialis atau periferal, yaitu bagian tepi. Selanjutnya ada apikal, yaitu bagian atas tubuh. Selanjutnya ada puncak basalis atau basal, yaitu bagian dasar. Lalu ada transversalis, yaitu melintang. Selanjutnya ada longitudinalis, yaitu membujur. Selanjutnya ada ascendent, yaitu naik. Lalu descendant, yaitu turun. Selanjutnya ada inviginasi, yaitu pengembangan ke arah dalam. Lalu ada epiginasi, yaitu pengembangan ke arah luar. Dan yang terakhir ada rostal, yaitu arah ke paruh, arah ke moncong, dan arah ke muka. Selanjutnya mengenai istilah gerak. Yang pertama adalah fleksi. Fleksi adalah gerakan membengkokkan sendi. Contohnya seperti ini atau seperti ini. Nah, yang kedua ada ekstensi. Ekstensi adalah gerakan meluruskan sendi. Contohnya seperti ini atau seperti ini. Nah, untuk yang ketiga ada abduksi. Abduksi adalah gerakan menjauhi badan. Contohnya seperti ini. Nah, untuk yang keempat ada adduksi. Adduksi adalah gerakan menjauhi badan. Contohnya seperti ini. Nah, untuk yang kelima ada rotasi. Rotasi adalah gerakan memutar terbagi menjadi dua, ke arah luar dan ke arah dalam. Contohnya seperti ini. Nah, untuk yang keenam ada sirkumduksi. Sirkumduksi adalah gerakan seperti melingkar. Nah, sirkumduksi ini bisa dikenal dengan gerak sirkuler atau gerak sirkumferensial. Contohnya seperti ini. 6 istilah gerak selanjutnya yaitu ketujuh ada supinasi, gerakan mengadahkan tangan seperti ini. Yang ke-8 ada pronasi, gerakan menelungkupkan tangan seperti ini. Dan yang ke-9 ada elevasi, gerakan mengangkat seperti mengangkat kepala ataupun mengangkat bahu. Dan yang ke-10 ada depresi, gerakan menurunkan seperti menunduk seperti ini. Yang ke-11 ada inversi, gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh ini. Dan yang terakhir ada eversi, gerakan memiringkan telapak kaki keluar tubuh seperti ini. Berdasarkan skenario, istilah gerak yang digunakan oleh dokter untuk memeriksa keadaan tungkai kaki pada anak berumur 18 tahun ini adalah abduksi, adduksi, fleksi, dan ekstensi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa tungkai sebelah kiri dapat melakukan semua itu dengan baik dan normal, tetapi tidak dengan tungkai pada sebelah kanan. Halo, saya di sini mau menjelaskan tentang regio bagian tubuh. Regio bagian tubuh atau regions of body yang memiliki nama Latin regiones et partes corporis
Ini merupakan wilayah-wilayah utama atau segmen-segmen utama dari tubuh manusia. Sebagai suatu pengorganisasian dan juga keberadaan berbagai organ serta struktur tubuh manusia, regio utama tubuh terdiri dari kepala, leher, dada, perut, panggul, ada juga anggota-anggota gerak atas seperti lengan, dan ada juga anggota-anggota gerak bawah seperti tungkai. Di masing-masing regio utama tubuh terdapat pembagian-pembagian menjadi beberapa subregio. Nah, lalu pada regio utama tubuh terdapat beberapa rongga utama tubuh. Merupakan ruangan-ruangan besar berada di dalam sisi ventral dan di dalam sisi dorsal regio utama tubuh. Sebagai tempat atau rumah sekaligus melindungi berbagai organ serta struktur tubuh manusia. Pertama, rongga utama tubuh terdiri dari sisi ventral regio utama yang ada di thoracic cavity, lalu ada abdominal cavity, dan ada pelvic cavity. Lalu yang kedua, ada rongga utama tubuh di dalam sisi dorsal regio, yaitu 1. Cranial cavity, dan ada spinal cavity atau vertebral cavity. Terdapat pula rongga-rongga selain rongga utama tubuh yang dibatasi otot, tulang, serta berbagai jaringan. Berada di sisi dalam regio utama tubuh maupun di rongga utama tubuh untuk mempelajari lebih lanjut. Contoh, ada cavitas pleuraris, cavitas peritonealis, cavitas peridakardia, cavitas orbita, cavitas oris, cavitas uteri, dan beberapa lagi yang lain. Sekian dari saya. Baik teman-teman, seperti dengan yang sudah disampaikan di penjelasan sebelumnya, maka regio yang sesuai dengan skenario ini adalah extremitas inferiores atau membrum inferius, yang merupakan lower extremities atau anggota-anggota gerak bawah yaitu tungkai. Jadi didapatkan kesimpulan bahwa laki-laki umur 18 tahun dengan riwayat terjatuh saat bermain bola, pemeriksaan fisik pasien didapatkan fraktur regio ekstremitas inferior ostibia sepertiga proksimal dextra, yang berarti pasien mengalami patah tulang di bagian tungkai, tepatnya di sepertiga atas tulang kering kanan pasien. Untuk pemeriksaan fisik kaki kiri pasien, yaitu abduksi, aduksi, fleksi, dan ekstensi dalam keadaan baik, yang berarti gerakan dalam menjauhi tubuh, mendekati tubuh, membengkokkan sendi, dan juga meluruskan sendi, itu dalam keadaan baik atau tidak ada masalah dalam pasien. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.